Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa tida'a mardadihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang sholat jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengan mayit. Sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu bab zakat. Bab apa? Zakat. Dan zakat ini, sebelum saya masuk ke bab zakat, perlu diingat bahwasanya zakat ini termasuk maklum minatin bitullah. Maknanya yang mengingkari zakat yukaffar, yakfur wa yukaffar. Yani yakfur fi nafsil amr wa yukaffar min qibalil mufti wal qadi. Akan tetapi tidak semua zakat, yakni aslu wujubiha. Bahwasanya kalau ditanya apakah zakat wajib? Wajib. Akan tetapi ada beberapa tafarid zakat di zakatul ijarah. Zakatul ijarah lebih khusus daripada mutlaquz zakat. Yang kafir mengingkarinya adalah yang mengingkari mutlaquz zakat. Ketika ditanya apakah zakat itu wajib? Wajib. Ketika lebih dikhususkan apakah zakatul ijarah itu wajib? Nah, ketika dia mengingkarinya layak. Kenapa? Karena di dalam zakat ijarah ini ada beberapa khilaf. Ada beberapa khilaf. Kemudian zakat ini fi sanati tsaniyah minal hijrah, dan di dalam bulan Syawal, nanti di dalam ketika kita masuk bab zakat ini akan ada beberapa khilaf dan tafarid yang berbeza antara madzhab Syafi'i dan selain Syafi'i. Dan aslu zakat huwa an-nama wa tathhir. Di dalam ayat qad aflaha man zakkaha, maknanya qad aflaha, beruntunglah, sudah beruntung siapa? Man zakkaha. Zakat di sini adalah toharo. Toharo apa? Toharo nafs. Maknanya kata-kata zakat ini secara bahasa maknanya apa? Tohir. Barang siapa yang mengeluarkan zakat maka dia akan mensucikan apa? Hartanya daripada kotoran-kotoran yang ada. Begitu pula kata-kata zakat sendiri dikatakan an-nama. Dan ini ada ada semacam munasabah di dalam tasmiyah pengeluaran uang ini dengan zakat. Ya, ini dikatakan mengeluarkan uang dengan cara tertentu itu bisa mensucikan harta. Begitu pula jika Anda mengeluarkan zakat, uang Anda tidak semakin berkurang, akan tetapi semakin bertambah. Walaupun secara his jelas ya, 100 dikurangi 2,5 menjadi 97,5. Secara his dia akan berkurang, tetapi lama-kelamaan itu akan semakin bertambah. Rata-rata yang saya tanyakan, orang-orang yang mengeluarkan zakat secara benar, setiap tahun itu zakat dia bertambah. Maknanya uangnya juga bertambah. Tidak mungkin zakat itu bertambah kecuali uangnya juga bertambah. Inilah sedikit tentang prolog tentang bus zakat. Oke. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ummi syaihi fid dharain amin. Amin. Babu zakah la tajibu zakatu illa 'ala al-hurri al-muslimi ghairi al-janib. Wa dhalika fi anwa'. Al-awwal an-na'am, fa fi kulli khamsin min al-ibli ila 20 syah jaza'atun aw jaza'un dha'nin lahu sanah aw thaniyatu ma'zin aw thaniyun lahu sanatan. 25 bintu makhab laha sanah aw ibnu labun lahu sanatani in faqadaha. Wa fi 36 bintu labun laha sanatan wa fi 46 hiqatun laha thalah. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakat. La tajibu zakah illa ala hurril muslim wa janin.
Sekarang sebelum masuk ke dalam anwa'uz zakah, musannaf akan menjelaskan syurut wujub mutlaqi zakah. Jadi zakat di sini jelas ya, ada zakat itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya zakatul badan sama zakatul mal. Zakat badan ini nanti di bab paling terakhir namanya zakatul fitr. Adapun zakatul mal adalah zakat harta. Banyak orang ini salah paham dengan yang namanya zakat apa? Zakatul mal. Dikira zakatul mal ini adalah harta-harta dia. Nah seperti itu. Mal adalah harta, akan tetapi tidak semua mal itu wajib zakat. Anda mempunyai kereta, Anda mempunyai handphone, itu harta Anda. Yang mana definisi harta itu sendiri adalah ma yajlibu naf'an aw yadfa'u dhurran. Itu namanya apa? Harta. Maknanya kereta Anda itu juga harta, karena kereta itu yajlibu naf'an. Begitu pula yadfa'u dhurran. Rumah juga harta. Rumah juga harta kan, tapi kalau Anda contohnya amin ya, nih mempunyai 100 rumah atau 100 kereta, itu tidak wajib zakat. Maknanya tidak semua harta wajib zakat. Zakatul mal di sini, al mal di sini alif lamnya bukan alif lam istighraq, tapi lil ahdi dhihni. Maknanya zakatul malil maksus. Bukan semua harta, tapi harta-harta tertentu. Nah, untuk mewajibkan zakat harta tertentu ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi mutlaquz zakah ini. Nanti setiap harta akan ada syarat tertentunya. Akan tetapi secara zakat secara umum mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di sini dikatakan di dalam syaratnya itu ada 5. Di dalam matan cuma 1 saja. Yang pertama adalah hurriyah. Dibilang alal hur. Hur ini maknanya dia itu merdeka, independen. Dia bukan hamba sahaya. Dia bukan, kalau dibilang Indonesia budak belian. Di sini budak kan anak-anak kecil kan. Indonesia budak itu hamba sahaya. Maknanya seseorang harus, untuk wajib zakat dia itu harus merdeka. Dia bukan hamba sahaya. Dia harus merdeka, dia itu bukan hamba sahaya. Oke. Di syarah dikatakan walau muba'adun, walaupun dia itu muba'ad. Mana muba'ad itu adalah setengahnya merdeka, setengahnya hamba sahaya. Maknanya kalau dia memiliki dengan setengah tubuhnya yang merdeka itu harta, maka dia wajib zakat. Yang mana hartanya itu memenuhi kriteria untuk wajib zakat. Kalau dia itu bukan merdeka, walaupun dia itu mukatab itu adalah orang yang ingin membeli kemerdekaannya dengan uang, dikasih kontrak oleh sayyidnya, kalau Anda dalam waktu 2 atau 3 tahun bisa memberikan uang kepada saya 10.000 ringgit atau 20.000 ringgit, Anda boleh merdeka. Oke, sekarang uangnya dia itu sampai 100.000 ringgit, apakah dia wajib zakat? Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena uang ini apa ya? Sewaktu-waktu bisa jatuh. Ketika dia menyerah, ternyata hidup merdeka itu susah, kena kerja, nanti istri bebel, nanti anak menangis, nanti ibu macam ini, nanti ayah macam ini, betul terjadi hamba sahaya. Tidur, nanti tuan panggil, kerja sikit, makan. Tak payah pikir apa? Tak payah pikir uang, tak payah pikir uang. Sewaktu-waktu dia surrender, uang yang sudah dia kumpulkan akan pergi ke tuannya. Itulah yang namanya hamba mukatab. Walaupun dia itu bisa untuk bekerja, tapi uang yang didapatkannya itu tak stabil. Begitu pula tuannya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dari uang yang ada di dalam hamba sahayanya. Kenapa? Karena uang ini akan dipakai hamba sahayanya untuk menebus kemerdekaannya. Kalau tuannya bisa mengambil uang itu, maka dia akan bisa intervensi hamba sahayanya di dalam memerdekakan dirinya sendiri. Akhirnya memerdekakan diri itu dipersusah oleh Islam. Karena itu seorang hamba sahaya tidak wajib untuk berzakat, tidak wajib ya. Kalau dia nak mengeluarkan terpulang kepada dia, tapi wajib tak? Kenapa? Karena tak yang membantu orang miskin.
Anda lebih perlu untuk dibantu. Orang miskin tak punya uang, tapi dia memiliki dirinya sendiri. Anda ini sudah tak punya uang, hamba sahaya pula. Nak belagu, nak bergaya, nak zakat pula Anda ini. Wasani al-Islam, wasani al-Islam. Yang kedua syaratnya adalah Islam. Maknanya tidak wajib zakat kecuali dia itu orang Muslim. Kemudian apakah orang kafir itu wajib zakat? Dia tak wajib zakat. Kafir asli tak wajib zakat. Itu kita kafir saja karena tak wajib zakat. Orang kafir yang hidup di dalam negara Islam memang tak wajib zakat, kan, tapi dia wajib hal-hal tertentu seperti jizyah dan hal tertentu yang selain zakat. Nanti kalau kafir tak wajib apa-apa, orang muslim wajib, tak ada yang nak masuk, dia masuk Islam. Kecuali orang-orang murtad. Orang-orang murtad, kalau di murtad 20 tahun dia murtad, dia wajib untuk mengkodok semua zakatnya yang dia tinggalkan. Kenapa? Taghdidun alaihi. Karena orang murtad itu yang sudah mengetahui Islam kemudian keluar daripada Islam. Maknanya ini lebih teruk daripada orang kafir yang biasa. Yang ketiga adalah kuwatul milik. Tengok di syaratnya. Syarat yang ketiga adalah kuwatul milik. Seseorang jika memiliki harta, kepemilikannya itu harus kuat. Bukan orangnya yang kuat, bukan hartanya yang kuat, akan tetapi kepemilikannya. Kepemilikan adalah nisbah bainal malik wal mal. Beda syakhs wal mal itu namanya al-muluk, kepemilikan. Dia tak tampak, dia hanya nisbah. Karena itu macam zaman memiliki MP3 ini, apa memiliki itu? Memiliki adalah nisbah saja. Karena ini bukan memiliki, ini bukan kepemilikan. Zaman juga bukan kepemilikan. Kepemilikan adalah nisbah antara zaman dan MP3 ini. Dan ini kalau di dalam ilmu kalam, kepemilikannya ini majazi. Kenapa? Karena zaman bukan yang menciptakan MP3 ini. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara Asmaul Husna apa? Al-Malik. yakni Al-Malik Al-Hakiki wallah. Kenapa? Karena li'anallah aujadal asya' min adam. Kita bukan nujidul asya' min adam, wa innama nujidun nisbah faqat. Cuma adanya nisbah, wa kata nisbah amrun i'tibari mulai syai'an hakikiyah, yakni laisa syai'an hakikiyah amrun i'tibari yang tabiru bidhim. Maknanya dengan adanya kepemilikan ini anta ahakku daripada orang lain di dalam benda ini. Dan kepemilikan ini maklun al-tasyabuh. Ada yang lemah, ada yang kuat. Di dalam zakat, kepemilikan ini harus tam. Harus apa? Tam, harus sempurna kepemilikan ini. Ada beberapa kepemilikan yang di derajat yang paling rendah. Karena kepemilikan ini di derajat yang paling rendah, seseorang tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena nisbah dia antara benda ini terlampau apa? Terlampau lemah. Jika di sini dibilang betul, fala zakat ala mukatab. So, kepemilikan dia itu lemah. Kenapa? Karena nisbah ini bila-bila boleh cancel. Boleh cancel. Litu fi mulkihi an ihtimalil muasah. Kenapa? Karena kepemilikannya itu sangat lemah. Mana segi kelemahannya itu? Jika suatu saat dia surrender, nisbah itu akan hilang. Bila-bila akan hilang. Dan nisbah itu akan berganti dari dia ke harta itu, ke tuannya. Wadah ya? Cek. Yang keempat adalah ta'yinul malik. Ta'yinul malik. Setelah nisbahnya, sekarang maliknya. Maliknya itu harus muayyan. Ada beberapa kepemilikan maliknya itu laisa muayyan. Wa innama syari' hanya menjadikan satu orang yang muayyan ini sebagai apa ya? Manajer. Jadi ada harta. Harta ini kepemilikannya tidak siapa pemiliknya? Musya. Seperti harta yang diwakafkan untuk ahlul bait. Harta diwakafkan untuk fuqara dan masakin. Siapa pemiliknya? Yakni semua fuqara dan masakin. Iya, siapa itu?
Tidak mungkin kalau kita ingin membelanjakan, kita harus survei semua fuqara dan masakin. Ada muta'addil. Akhirnya dijadikanlah oleh syari' ada yang namanya nadir. Lah, nadir ini laisa mulkan hakikian, laisa malikan hakikian. Wa innama dia hanya manajer saja yang manage semua uang ini agar tidak hilang. Lah, ketika uang itu diberikan kepada jihad, fuqara, masakin atau ke dalam masjid ada khilaf di sini. Tapi yang khusus adalah fuqara dan masakin. Ketika harta ini diberikan ke fuqara dan masakin, maka tidak wajib zakat. Walaupun nisbahnya antara fuqara dan harta ini tam, akan tetapi ibhamul malik ini di sini yadur. Di dalam wujubuz zakat. Di dalam apa? Wujubuz zakat. Tengok. Fala zakata fi mali masjidin nakdan aw ghairihi. Ini waqaftu hadza ala masjid. Siapa? Siapa pemilik masjid ini siapa? Tengok. Hari ini mungkin nadirnya adalah Fauzul. Oke. Bulan depan bisa Fauzan. Bulan depannya lagi bisa Ustadz Azmi. Terpulang siapa yang menang pilihan raya. Akan berganti-ganti terus. Ketika berganti-ganti terus, maknanya kepemilikan uang ini laisa muayyan, karena masjid ini laisa syakhsan hakikian wa inna ma huwa syakhsun i'tibari faqat. Dibilang kalau di dalam ilmu fikih dibilang mayudhahi tahrir. Masalah masjid ini akan ada bab khusus di wakaf namanya mudhahatut tahrir. Walaupun dia itu hanya sebuah benda mati. Masjid kan benda mati kan, dia hanya bangunan, tidak ada yang hidup, akan tetapi oleh syariat, oleh syari' diberi kekuatan macam dia itu apa? Hidup. Wala fi mawqufin mutlaqan wala fi nitaji thamaratihi wa in kana ala jihatin kal fuqara au ala nahwi ribatin au qantara. Dibilang wakaf ala jihah kal fuqara au ala ribat. Ini saya wakafkan untuk pondok pesantren. Au qantara ini jembatan. Siapa pemilik jembatan? Tidak ada. Semuanya itu milkun am. Milkun am. Yang kelima adalah tayak kunu wujudil malik. Syarat yang kelima adalah miliknya itu maujud. So, ini muta'ayyin. Setelah muta'ayyin ada syarat fauqut ta'ayyun. Apa itu? Wujudnya itu mutayakin, hissan. Pemiliknya itu ada secara yakin dengan his. Bagaimana itu? Ghairul janin. Di dalam faraid, kalau ada orang meninggal, orang mati meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Dulu kan tak ada apa namanya? USG atau apa yang melihat apa itu apa namanya itu? Scan atau apa? Scan pun ada potensi scannya itu rusak. Dulu kan tak ada scan. Lah, bagaimana mengetahui ini? Karena perut besar belum tentu hamil. Zaman pun perutnya besar, saya pun perutnya besar. Saya dan zaman tidak hamil. Begitu pula perempuan, belum tentu perempuan tuh perutnya besar dia hamil, mungkin aja dia sakit. Ada beberapa kawan saya istrinya terlambat menstruasi, perutnya besar, senang dia ini hamil, ternyata penyakit banyak anginnya, kentut hilang, perutnya apa? Perutnya kempis lagi. Selama perut besar ini belum tentu hamil, maka potensi adanya janin itu tak syur. Bagaimana syurnya itu jika sudah benar-benar lahir? Karena itu di dalam ilmu faraid, kalau ada wanita itu hamil, maka uangnya itu tidak dibagi untuk janinnya dulu, akan tetapi dihentikan, mauquf dibilang. Kemudian ahli waris selain janin itu nanti diberi bagian yang paling sedikit menurut beberapa ihtimal. Mungkin saja bagina ini perempuan, mungkin saja perempuan 2, mungkin saja laki-laki 1, atau mungkin saja kembar laki-laki dan perempuan. Nanti ada beberapa potensi, ada beberapa potensi apa kemungkinan janin yang ada. Akan tetapi selama janin ini masih
di perut, maka ihtimal ada itu, potensi ada, akan tetapi potensi tidak ada juga ada. Ketika ada dan tak ada ini menjadi potensi, maknanya kepemilikan malik ini yaitu janin taksyur. Selama dia taksyur tak wajib zakat. Jadi harus muslim, hur, ghairul janin. So, fala zakata fima wukifalahu. Wukifalahu maknanya karena yang wukifalahu ini boleh jadi janin ini, saya dengar kepada orang cakap dengan saya, cucunya Tok Kupaluh itu di kandungan 2 tahun. Saya pernah dengar, benar itu? Ada. Dan di dalam madzhab Syafi'i oke saja, tak ada masalah, karena aksarul hamal berapa? 4 tahun. Jadi kalau seseorang laki-laki mati meninggalkan istri hamil, kemudian harta yang diwakafkan bukan wakaf apa, diberhentikan untuk janin ini selama 4 tahun. Ini kan haulnya sudah berjalan kan, apakah wajib zakat? 4 tahun ini adalah malun mauquf, bukan mauquf diwakafkan, akan tapi mauquf diberhentikan sampai yakin benar-benar bayi ini lahir dan apa lahirnya dan hidup atau tidak. Walaupun dia berlalu sampai bertahun-tahun tidak wajib zakat. Kenapa? Karena janin ini ghairu mutayaqin. Ghairu apa? Ghairu mutayaqin. So, tengok. Li'annahu la thiqata biwujudihi fadlan an hayati. Karena yang namanya janin itu belum tentu ada. Kenapa? Karena perut besar belum tentu ada janin. Perut besar belum tentu ada. Ada beberapa kawan naudzubillah perutnya besar, telah diperiksa ternyata cancer. Ternyata apa? Cancer tumor, kena operate. Fadlan an hayatihi, apalagi hidup. Mungkin ada tapi keluar dalam keadaan mati, keguguran. Sof, tengok. Jadi Sof, hatta law infasola mayitan lam tajib ala baqiyatil warathah zakatu dzalik litu fi mulkihim ala khilafi dzalik. Jadi ketika diberhentikan hartanya ini menunggu kelahirannya, setelah lahir ternyata melahir dalam keadaan mati. Akhirnya apakah ahli waris selain bayi ini wajib untuk mengeluarkan zakat? Tidak. Kenapa? Karena miliknya apa? Dhaif. Karena mungkin ke ahli waris, mungkin ke janin. Karena tidak ada keyakinan ini nak kemana sebelum janin ini lahir, maka harta ini tidak wajib zakat. Jadi, la tajibu zakat illa alal hurril muslim ghairil janin. Wa fi dzalika anwa. Maknanya zakat itu mempunyai beberapa macam. Sudah saya katakan, tidak semua harta itu wajib zakat. Dulu saya pernah berdebat dengan guru saya, Syekh Muhammad bin Ali Fauzan, beliau saya 1 gelas. Itu saya pernah berdebat dengan guru saya Mufti Syekh Muhammad bin Ali Fauzan pasal zakat uang kertas ini. Uang kertas. Apakah wajib zakat? Syekh Fauzan mengatakan bahwasanya uang kertas ini wajib zakat. Jadi, apa dalilnya, Syekh? Dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah daripada harta-harta mereka ya Rasulullah shadaqatan. Shadaqah ini adalah zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang mana sedekah itu akan mensucikan mereka dan menzakati mereka. Maknanya mensucikan dan membersihkan mereka. Bukankah uang kertas ini dikatakan harta? Betul apa tidak? Betul. Maknanya selama itu dikatakan harta, maka dia masuk di dalam ayat khudz min amwalihim. Saya katakan Allah Syekh ada dalilun dhaif. Kenapa? Karena amwal yang ada di dalam zakat laisa jami'ul amwal. Laisa jami'ul amwal. Wa innama huwa malun maksus. Fastidlalukum ala wujubi zakatil awraq an-naqdiyah menggunakan khudz min amwalihim, dibilang apa ya?
dalilnya am, tapi madlulnya khos. Madlulnya apa? Khos. Hada layatimu bihi takrib, yakni ainal dalil wa ainal madlul. Dibilang kalau di dalam bahasa munadharahnya al-qaul bil mujab. Al-qaul bil mujab. Maknanya tidak bisa dibuat dalil. Fa sakata syekh kana, yakni sakata syekh. Maknanya tidak semua harta wajib untuk zakat. Karena itu musannaf mengatakan wa fi dzalika anwa. Harta yang wajib dizakati ada beberapa macam. Apa itu? Yang pertama adalah na'am. Na'am ini adalah hewan ternak. Hewan ternak, dan tidak semua hewan ternak juga, hanya beberapa hewan ternak. Na'am ini hewan ternak ya, bukan na'amah. Kalau na'amah itu burung onta. Burung onta, tak tahu. Katanya ada orang di Hadramaut di Saudi nak jemputan makan burung onta. Kalau ada saya nak makan, belum pernah makan burung onta saya. Itu mahalnya pasti mahal sangat itu. Wa fi dzalika anwa. Al-awwal an-na'am. Na'am ini adalah apa? Hewan ternak. Dan tidak semua hewan ternak. Sekarang apalagi zaman sekarang orang nak ternak ayam, nak ternak itik. Di dekat Masjid Sungai Cincin ini apa? Yang besar itu. Bukan. Yang macam itik-itik itu yang angse. Ada angse banyak, dan 4 atau 5 angse itu. Besar sangat, saya sampai takut kalau dia nak mendekat, saya takut digigit saya. Udah saya tahu dia tak punya taring, cuma saya takut saja. Ada orang ternak angse, apalagi ternak ikan sekarang, iya kan? Ternak ikan, orang sikit kaya ternak singa. Sikit kaya ternak singa. Maknanya hewan ternak ini banyak, tapi tidak semua hewan ternak ini wajib zakat. Sudah, semua ikan sudah wajib zakat. Tak wajib zakat semua. Ada orang pernah dengar ikan lohan? Ikan yang ada lauhan. Ikan lauhan dulu kan sempat apa? Sempat famous kan ya? Mahal. Sekarang sudah orang diberi pun tak nak sudah. Ikan lauhan itu diberi pun tak nak. Al-awwal an-na'am. Di dalam na'am ini hewan ternak adalah fikih Syafi'i hanya 3. Apa itu? Unta, sapi, lembu, dan kambing. Itu saja, tak ada yang lagi. Oh, saya ternak burung unta, tak wajib zakat. Saya ternak angsa, tak wajib zakat. Saya ternak kuda, tak wajib zakat. Saya ternak burung, tak wajib zakat. Saya ternak ayam. Wah, ayam ada beberapa kawan saya itu punya ayam sampai 100.000 ayam. Wajib zakat? Tak wajib zakat. Al-awwal an-na'am. Fa fi kulli khamsin minal ibil ila 20 satun. Jadi dimulai nisabnya, sekarang kan berbicara tentang nisab. Kalau Anda mempunyai hewan ternak, yang pertama adalah ibil. Apa itu ibil? Unta. Sekarang masya Allah unta banyak lomba. Tahu lomba ya? Hah? Pertandingan unta yang paling cantik. Unta yang paling cantik, saya pernah tengok unta yang paling cantik. Kemudian unta yang paling mahal dibilang itu adalah humurun ni'am. Humurun ni'am, warnanya kemerah. Itu adalah unta yang paling mahal. Unta yang paling mahal. Di dalam fikih itu namanya karoimul amwal. Kadang bila-bila ada yang 100 unta, tapi ada 2 atau 3 unta yang paling mahal. Pernah tengok kambing namanya kambing etawa? Besar sangat. Ininya apa namanya? Kupingnya itu lebar. Susunya banyak. Kota saya Tulungagung itu biasanya kalau pertandingan paling hebat kambing etawa, kota saya pasti menang. Biasanya macam itu, karena kambing etawa ini hampir macam sapi, tapi dia kambing, macam daripada kambing. Nah, dari 100 kambing ada 2 atau 3 kambing etawa. Itu namanya karimatul amwal. Seseorang tidak boleh mengambil hewan
yang mahal untuk dijadikan zakat. Kalau Anda nak beri, alhamdulillah, tapi Anda tak wajib. Anda tak wajib. Nanti akan saya jelaskan ketika kita sampai di masalah 70. Fa fi kulli khamsin minal ibil ila 20 satun. Setiap Anda mempunyai 5 kambing, setiap Anda mempunyai 5 unta, zakatnya 1 kambing. Ini sedikit-sedikit pelik. Biasanya harta Anda apa, ya zakatnya dari harta itu. Boleh ya. Jadi Anda punya beras, zakatnya beras. Anda punya kurma, zakatnya kurma, kecuali tijaroh. Zakat tijaroh, Anda berdagang apa? Berdagang buku, zakatnya uang, bukan buku. Saya nak keluarkan buku saja. Kenapa? Biar budak-budak ini pandai. Saya kedai runcit, saya nak keluarkan minyak dan apa? Dan beras saja, minyak dan gula saja. Tak macam itu. Kan tetapi setiap apa harta Anda yang dikeluarkan adalah jenis harta itu. Ini sedikit pelik. Anda punyanya unta, dikeluarkan kambing, kan? Tak anu kan, tak apa namanya? Tak sinkron kan? Tapi subhanallah aman dari syariah. Dan di antara hal yang istisna juga di sini, Anda boleh keluarkan betina atau jantan. Biasanya zakat nanti Anda akan tengok semuanya betina. Semuanya apa? Betina. Dia tidak ada yang jantan. Hanya di dalam beberapa case saja boleh mengeluarkan jantan. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Maknanya ketika Anda mengeluarkan syah, kambing, Anda boleh mengeluarkan kambing yang betina, Anda boleh mengeluarkan kambing yang jantan. Apa beza betina dan jantan? Sama, ketika digoreng juga dagingnya sama, dibuat sate pun dagingnya juga sama. Beda. Katanya Syekh Sultan dibilang al-himlu bil himli wa za'id laban wal ayal. Dulu ada cerita Syekh Abdurrahman As-Segaf ini, As-Segaf yang pertama kali di As-Segaf, berziarah ke seorang wali perempuan namanya Syekh Sultan yang ada di Hadramaut. Sampai sekarang kuburnya, dan saya pernah berziarah sekali, berdua kali lupa saya. Kemudian Syekh Sultan ini dari dara sudah karomahnya sudah banyak. Ketika sudah sedikit tua, Syekh Abdurrahman As-Segaf ini datang ke Syekh Sultan, kemudian cakap-cakap. Ada perdiskusian antara Syekh Sultan dan Syekh Abdurrahman As-Segaf. Anaknya Syekh Abdurrahman As-Segaf ini macam tak terima. Macam mana ada perempuan boleh berdiskusi dengan ayah saya yang seorang ulama besar? Akhirnya Syekh Sultan meminta izin kepada Habib Abdurrahman As-Segaf ini untuk menjawab. Silakan. Dibilang al-himlu bil himli wa za'id laban wal ayal. Dibilang, Anda tengok di dalam bab zakat, unta perempuan dan unta laki-laki sama-sama bisa untuk mengangkut barang. Sama-sama kan? Unta perempuan bisa untuk mengangkut, unta laki bisa untuk mengangkut. Akan tetapi unta perempuan mempunyai keistimewaan al-laban wal iyal. Dia bisa untuk susu diperak dan bisa untuk beranak. Unta laki-laki untuk apa? Beranak. Karena itu kalau ada berternak biasanya ada 20 betina, laki-laki cuma 2 atau 1 saja. Seronok kan? Nah, jadi sapi. Halal, apa itu? Karena itu di dalam bab zakat di sini mengeluarkan kena yang betina, karena betina ini harganya lebih mahal. Waza'id laban wal ayal. Ayal ini bahasa Hadramut, maknanya keluarga. Ayal keluarga. Fa fi kulli khamsin minal ibil ilal 20 syatun. Maknanya kalau Anda mempunyai 5 unta, 1 kambing, 10 unta, 2 kambing, 15 unta, 3 kambing, 20 unta, 4 kambing. Jadi mulai 5 sampai 20 kambing. Syatun. Apa ini syah? Jad'atun. Harus yang jad'ah. Jad'ah ini maknanya kedua giginya ini sudah
tanggal, maknanya sudah berumur. Sudah berumur. Au jad'u dhanin lahu sanah. Apa ya? Anta pernah tengok macam-macam kambing enggak? Saya tuh jualan kambing dulu. Jadi saya tahu, kambing itu ada dua macam yang dijual sekarang loh ya. Ada namanya kambing yang putih-putih itu. Namanya dibilang kambing gibas kalau Indonesia cakapnya. Hah? Biri-biri. Bahasa Arabnya kabsh. Kabsh. Warnanya putih. Nah, itu di dalam bahasa Arab namanya dhon. Jad'u dhanin lahu sanah. Orang-orang kalau yang tidak biri-biri namanya mais. Orang Indonesia cakapnya kambing kacang atau kambing jaul. Warnanya coklat. Ada yang warna putih. Apa bezanya? Yang warna putih ini dagingnya dia banyak lemaknya. Orang-orang Hadramut tak terlampau suka itu karena terlampau banyak lemak. Kalau yang mais itu lemaknya sedikit, dia sedikit keras. Jadi sedikit, kalau makan tuh sedikit lihat kenyal, dagingnya sedikit-sedikit kenyal. Lah, lebih mahal. apa? Lebih mahal. Setahu saya loh ya, yang gibas itu lebih mahal di Indonesia. Saya tak tahu di Hadramut macam mana. Tapi rata-rata kambing Hadramut itu import daripada Somal. Dan disunahkan kalau Anda ada uang, beli 1 atau 2 kambing, Anda letak di rumah. Itu sunnah. Jadi kalau ada nasi-nasi sisa, nasi-nasi bagi, tak Anda buang bagi kambing. Jadi tak ada yang mubadir, pelihara kambing 2 atau 3 itu sunnah. Nanti kalau tiba-tiba ada tamu, tak payah beli-beli, sembelih saja kambingnya. Benar macam itu. Guru saya Syekh Abdullah Muhdar ada kambing 2 atau 3. Dulu saya setelah lulus akov saya sempat piara kambingnya Syekh Muhdar itu 2 bulan. Saya beli makan, beli ini, terus dibilang ini sunnah. Begitu pula di antara memelihara yang sunnah itu memelihara merpati. Itu sunnah. Kenapa? Merpati itu bisa menolak mata. Memelihara merpati itu sunnah. Aujatu dhanin lahu sanah au saniyatu mais. Saniyatu mais. Saniyatu mais. Saniyatu mais itu yang sudah ada mais, kambing kacang yang sudah ada giginya. Perempuan saniyah. Atau saniyun laki-laki. Laki-laki. Boleh perempuan, boleh laki-laki. Lahu sanatan. Harus kalau yang kambing kacang harus 2 tahun. Kalau kambing gibas cukup setahun. Karena itu mungkin wallahu alam lebih mahal kambing gibas ini. Yang saya tahu yang gibas ini lebih mahal daripada kambing kacang karena dia sedikit empuk sedikit lah. Tapi orang Hadramut tak terlampau suka ini. Tak terlampau suka. Setelah 20, saya ini punya peternakan besar Habib. Onta, oke, berapa onta Anda? Khamsa wa ishrin. Kalau Anda mempunyai khamsa wa ishrin, maka yang wajib sudah bukan kambing lagi, tapi apa? Bintu makhot. Onta yang namanya bintu makhot. Berapa umurnya? Lahasanah. Umurnya berapa? 1 tahun. Makna lahasanah ainat fitraniyah. Maknanya 1 tahun masuk ke tahun yang kedua. Bukan masuk ke tahun yang pertama, bukan. Maknanya sudah berumur 1 tahun sempurna dan masuk ke tahun yang kedua. Kenapa dikatakan itu makhot? Makhot itu adalah hamal. Maknanya ibunya onta ini sudah bisa untuk hamil lagi setelah melahirkan yang pertama, sudah berumur 1 tahun, dia siap untuk hamil lagi. Kan itu dikatakan bintu makhot. Dulu ada anak-anak masih budak-budak baru di Ahqaf. Anda nak menikah kah? Oke, menikah. Oke, saya nikahkan dengan anak saya. Macam mana? Saya nikahkan Anda dengan
Bintu Makhot gitu. Namanya Bintu Makhot. Oh, terima kasih saya sudah menjadi suami. Alamak, tak tahu Bintu Makhot adalah nama apa? Nama unta. Bintu Makhot. Laha sanah wa ta'inat fithaniyah. Au ibnu labun. Nah, ini masalah yang kedua. Yang diperbolehkan seseorang itu mengeluarkan laki-laki. Anda boleh mengeluarkan bintu makhot. Anda juga boleh mengeluarkan apa? Ibnu labun. Ibnu labun adalah yang sudah masuk tahun kedua. Sudah umur 2 tahun, masuk tahun ke-3, itu namanya ibnu labun. Kenapa dikatakan ibnu labun? Karena ibunya sudah bisa untuk menyusui. Yang pertama kan sudah bisa untuk hamil, kemudian lahir, kemudian menyusui. Ketika onta Anda itu 25, Anda mempunyai pilihan untuk mengeluarkan bintu makhot atau mengeluarkan apa? Ibnu labun. Katakan ibnu labun lahu sanatan infaqodah. Dengan catatan ibnu labun ini boleh Anda keluarkan kalau Anda tidak mempunyai bintu makhot. Oh, saya punya bintu makhot dan ibnu labun. Tak boleh ibnu labun. Harus mengeluarkan bintu makhot. Kenapa? Karena al-asal huwa al-untha. Tidak boleh laki-laki. Tapi yang sebelumnya boleh mana-mana ya? Boleh mana-mana. Yang kambing boleh mana-mana. Di sini tak. Bila-bila di eksamin haj keluar suf. Udhkur al-masail alladhi yajuzu an yukhraja fiha dzakar. Saya sebutkan semua. Wah, apa ini? Tapi kita sudah tahu itu akan keluar katanya. Ini biasanya hal-hal macam ini karena ini dibilang masalah ini syawarid wa tawarid. Yani masalah-masalah yang mirip tapi terpencar-pencar. Itu kena Anda kumpulkan. Itu namanya syawarid. Syawarid. Yani masalah satu bab ini, satu bab sana, satu bab sana. Tapi di dalam satu masalah itu kena Anda kumpulkan. Bintu makhadin laha sanah au ibnu labunin laha sanatan infaqodaha. Wa fi sittin wa salasin, kalau Anda mempunyai 36 onta, maka yang wajib apa? Bintu labun. Yang tadi kan ibnu labun kan. Sekarang apa? Bintu labun laha sanatan. Wa fi sittin wa arba'in hiqqah laha salas. Kalau Anda mempunyai 46, maka yang wajib adalah apa? Hiqqah. Berapa hiqqah itu? 3 tahun masuk ke tahun yang keempat. Jadi ini di syarah-syarahnya banyak masail-masail, Anda kena baca ya. So tengok di sini wa syartu syahuna kaunuha min ghanamil balad aw mithliha. Jadi kalau Anda mempunyai 5 atau 20 onta kan mengeluarkan kambing. Kambing yang macam mana? Kan Anda kan peternak onta, bukan peternak kambing kan. Maknanya Anda kena beli kambing. Anda beli kambing yang mana? Ghanamul balad. Kambing yang biasa ada di kota Anda. Di kota Anda kambingnya kambing biasa. Anda tak payah beli kambing etawa. Kambing etawa lebih mahal daripada kambing biasa. Au mitruha, au a'lamin hakimah, atau yang lebih mahal. Ada kambing biasa ada di sini, cuma saya nak beli kambing etawa. Silahkan. Ya ini jazakallah khair, jazakallah khair. Dan harus sahihah. Maknanya kambingnya harus sehat, jangan kambing yang sakit. Karena kambing yang sakit harganya lebih murah. Kalau lebih murah pasti ada yang kasihan fuqara'nya nanti. Kurus, apa itu? Gatal-gatal kambingnya, kambing gatal-gatal. Kurap, kambingnya kurap. Kambingnya buta. Dibilang kalau Anda mempunyai 25 wajib bintu makhot. Kalau tidak ada bintu makhot, Anda bisa mengeluarkan apa? Ibnu labun. Macam mana tidak mendapatkan
Contohnya memang tidak ada pintu mekhotnya. Semua onta Anda tidak ada yang pintu mekhot, adanya ibnu labun. Atau ada pintu mekhot tapi sakit atau buta atau apa. Atau pintu mekhotnya ada tapi subhanallah pintu mekhot ini adalah onta yang paling saya sukai. Kenapa? Harganya sedikit mahal. Mungkin memang dari jenis yang apa? Jenis yang high quality. Kalau ada pintu mekhot yang seperti itu, Anda kena keluarkan. Itu tidak dianggap mafkud. Dibilang pintu mekhot. Ya sudah, itu apa namanya? Itu nasib Anda. Berbeza kalau Anda mempunyai 5 pintu mekhot, Anda wajib 1. Di antara 5 pintu mekhot ini ada 1 yang mahal. Kemudian pengurusi daripada negara nak ambil yang mahal ini, tak boleh. Anda kena ambil yang biasa-biasa. Kenapa? Kalau Anda ambil yang mahal, kasihan yang peternak ini. Anda tidak boleh merugikan peternak dan juga tidak boleh merugikan fuqara. Anda harus ambil yang biasa. Kan tetapi pintu mekhot cuma 1. Dan itu yang mahal. Jangan yang inilah, saya beri saja apa? Ibnu labun. Tak boleh. Karena wajibnya adalah pintu mekhot. Ini mahal, Habib, sudah. Nasib Anda, nasib Anda. Kalau kebetulan pintu makhot tu karimatul amwal tadi. Apa? Wajib juga. Kena wajib Anda keluarkan. Sudah, nasib Anda itu. Nasib Anda. Kalau cacat kan? Kalau cacat tak, Anda kena ibnu labun. Karena cacat ini mengurangi kasihan fuqara'nya. Kasihan fuqara'nya. So, tengok ini. Au pintul mekhot bi an lam yamlikha. Tidak ada pintu mekhot. Au malakaha ma'ibah. Malakaha apa? Ma'ibah. Au magsubah. Ada pintu mekhot tapi saya curi pada zaman itu. Au ajazaan ikhrajiha indal ghasib minal ghasib indal ikhraj au marbuna, atau digadekan. Wala yukallaf tahsiluha bi syira'in aw ghairihi. Ada Habib. Pintu mekhot saya kena beli dulu. Tak wajib Anda beli. Walahu in lam yatlub jubranan ikhraju bintu labunin fama fawqaha wala ma'a wujudi ibnu labun. Mafidai. So na'am law kanat indahu